Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 107. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul School Attacker ataupun penyerang sekolah. Dan tepat melanjutkan dari chapter kemarin, cerita dibuka dengan Yuko yang tanpa basa-basi langsung saja menyerang Yoru menggunakan tentakelnya. Tapi dengan mudahnya Yoru menepis lalu menghindar. Bahkan setelah itu Yoru mampu memotong salah satu tentakelnya Yuko. Tentunya serangan dari Yuko tidak berhenti sampai di sana. Yuko kemudian melemparkan Yoru ke dalam salah satu kelas sampai membentur jendela. Murid-murid pun panik melihat penyerangan tiba-tiba ini. Sementara itu Yuko yang berhasil menyingkirkan Yoru langsung bergegas menuju para pembulinya Asa. Tapi pergerakannya itu dilihat oleh orang gundul satu ini. Si gundul pun dengan cepat memencet bel emergency. Dan seketika muncul pengumuman bahwa di sekolah telah muncul iblis berbahaya. Dan para warga sekitar sekolah pun dimohon untuk segera keluar lewat jalur evakuasi terdekat. Sementara itu tak butuh waktu lama untuk Yuko sampai ke murid-murid pembulinya Asa. Yuko pun menanyakan siapa di antara mereka yang telah memasukkan daging ayam mentah ke dalam loker. Meski tak ada satupun yang mengaku, tapi mengingat Yuko bisa membaca pikiran mereka, dengan cepat Yuko pun bisa tahu jika ketiga cewek inilah pelakunya. Tapi sebelum Yuko dapat menyerang para incarannya tersebut, dari belakang Yoru muncul dan melempar sebuah tombak pensil ke arahnya. Namun balik lagi, karena Yuko bisa membaca semua pergerakan Yoru, dia pun dengan mudahnya menangkap dan melempar balik tombak pensil tersebut ke salah satu incarannya yang mencoba kabur. Setelah itu, Yuko juga berhasil menghajar incarannya yang lain hingga tak sadarkan diri. Namun tak berselang lama, tiba-tiba muncul seseorang dari klub pemburu iblis bernama Akoku Seigi. Seigi datang untuk mengulur waktu sebelum para pemburu iblis yang asli tiba. Nah, karena dari awal Yuko hanya mengincar para pembulinya Asa, maka dari itu dia pun tidak ada niatan untuk melukai siapapun yang tak bersalah, termasuk si Seigi. Meski begitu Yuko tetap aja nyerang Seigi. Tapi yang mengejutkan, Seigi mampu menahan serangan tersebut. Seigi pun maju dan berhasil melancarkan bogem berlapis nakal tepat di tubuhnya Yuko. Yoru juga tidak mau diam saja. Dia pun melemparkan pensil yang sudah disulap menjadi panah berduri ke arah Yuko. Dan tak hanya itu, muncul lagi seseorang dari klub pemburu iblis bernama Furio yang langsung menembakkan crossbow ke arah Yuko. Yuko pun menyerang Furio dengan tentakelnya. Tapi sebelum serangannya sampai, muncul satu lagi member dari klub pemburu iblis yang langsung menebas tentakelnya Yuko dengan katananya. Ketiga member klub pemburu iblis itu pun sukses mengeroyok Yuko hingga tubuhnya terpotong-potong. Dan setelah apa yang terjadi kepadanya, Yuko yang tadinya tak berniat melukai Seigi dan rekannya, jadi berubah pikiran dan malah menganggap mereka sebagai penjahat. Nah, dengan cepat keadaan pun jadi berbalik. Yuko berhasil menumbangkan ketiga member klub pemburu iblis tersebut hanya dalam sekejap mata. Dan tentunya karena hal tersebut juga, situasi sekarang kembali jadi 1 lawan 1 antara Yuko dan juga Yoru. Yuko pun di sini menyuruh Yoru untuk diam layaknya anak baik, karena dia sudah mengetahui semua yang direncanakan oleh Yoru. Mulai dari Yoru yang menyembunyikan berbagai barangnya di setiap kelas untuk dijadikan senjata, Yoru yang bisa mencopot kayu dari lantai untuk dijadikan senjata juga, lalu Yoru yang telah menyiapkan jebakan di toilet dan di halaman depan, dan bahkan rencana yang baru saja Yoru pikirkan sudah Yuko ketahui, yakni Yoru yang berniat mengubah kaki Yuko yang terputus jadi senjata. Yuko pun kembali memperingatkan Yoru agar tidak melakukan apapun. Namun Yoru mengatakan jika dia masih punya satu rencana lagi, yakni rencana serahkan semuanya pada Asa. Dan sesuai dengan nama rencananya, di saat itu juga Yoru bertukar tubuh dengan Asa. Seketika Yuko pun jadi bingung sekaligus terkejut. Dan chapter kali ini ditutup dengan Asa yang memarahi Yuko atas perbuatannya barusan. Oke, seperti biasa gue akan membahas beberapa hal menarik yang ada di chapter kali ini. Pertama, kita bahas dulu soal Yuko dengan wujud Justice Devil-nya. Harusnya topik ini gue bahas di video sebelumnya, tapi ya sudahlah. Jadi seperti yang kalian sudah lihat juga, si Yuko ini punya wujud yang menyerupai monster bertentakel banyak dengan tambahan otak di luar kepalanya.
yang mana otaknya tersebut mengidentifikasikan bahwa Yuko bisa membaca pikiran orang lain. Nah, sebenarnya wujud Justice Devil ini memang mengikuti inang ataupun wadahnya seperti apa. Atau mungkin lebih tepatnya wujud Justice Devil ini akan selalu mengikuti sifat dan tujuan dari inangnya. Semisal pada saat Justice Devil membuat kontrak dengan ketua kelasnya Asa, si ketus punya wujud monster bermuka banyak dengan tentakel yang membentuk otot dan juga cakar. Alasan si ketus bermuka banyak sudah pasti karena dia orangnya bermuka dua ataupun munafik ke setiap orang. Sedangkan untuk tentakelnya yang besar itu bisa jadi karena dia hanya mengincar satu orang saja, yakni Asa. Balik lagi ke wujud Yuko, seperti yang gua udah bilang tadi, alasan Yuko punya otak di luar itu adalah karena dia punya kemampuan membaca pikiran. Dan kemampuannya itu Yuko dapat karena Yuko yang ingin bisa lebih memahami orang lain. Lalu alasan tentakelnya Yuko bisa banyak, itu mungkin karena Yuko punya banyak target yang harus dia basmi. Yang mana itu adalah para pembulinya Asa. Cuman ya ini mah sekedar pemikiran ngasal gua aja sih. Ya kalau kalian punya pendapat sendiri, bisa ditulis aja di bawah. Nah, topik berikutnya, apakah Yuko dan Justice Devil merupakan hybrid seperti Denji atau bukan? Karena ya bisa dibilang Yuko ini seperti sepenuhnya mengendalikan kekuatannya Justice Devil. Ya kalau menurut gua sih bukan ya, karena kalau hybrid itu mereka menyatunya lewat manusia yang mengganti jantung mereka dengan jantung iblis. Sedangkan kasus Yuko yang bergabung dengan Justice Devil ini sepertinya hampir sama persis dengan Muscle Devil yang menumpang pada seorang bocah di chapter 2. Bedanya saat itu si bocah memang dikendalikan oleh Muscle Devil. Tapi ya kita juga belum tahu apakah Justice Devil juga mengendalikan Yuko atau tidak. Apa sih sebenarnya yang diinginkan Justice Devil dengan mengontrak Yuko? Apakah kontrak Yuko dengan Justice Devil ini yang membuat dosis keadilan Yuko jadi terlalu over? Kita semua nggak tahu. Cuman yang paling gua tunggu sih adalah wujud Justice Devil yang sebenarnya. Karena belum muncul juga kan. Dan biasanya iblis-iblis parasit modelan gini punya desain karakter yang lucu-lucu. Lanjut kita bahas sedikit soal detail kemampuannya Yoru. Gua kira Yoru ini hanya bisa membuat senjata dari objek hidup aja. Tapi ternyata Yoru bisa membuat senjata dari benda apapun selama itu benda yang dimilikinya. Namun setelah membaca chapter ini, minus dari senjata yang dihasilkan objek mati itu ada di kualitas senjatanya yang cenderung lemah. Cuman itu juga mungkin tergantung dari barang yang dimiliki oleh Yoru. Karena yang dia punya tadi hanya pensil, wajar kalau senjatanya lemah. Tapi coba bayangin kalau Yoru buat senjata dari Lamborghini. Kemungkinan besar senjata yang dihasilkan kayaknya bakalan kuat banget. Berikutnya soal klub pemburu iblis yang ada di sekolah. Jujur awalnya gua underestimate banget pada mereka. Gua kira mereka cupu banget gitu. Tapi setelah membaca chapter ini, ya emang cupu sih. Ya enggak lah. Mereka ternyata lumayan jago juga ya, dan mungkin di antara mereka ada seseorang pemburu iblis yang jago banget. Cuman belum muncul aja gitu. Ya gua juga gak tahu juga sih. Lanjut ada detail yang cukup menarik di chapter ini. Detail tersebut adalah bel emergency di sekolah untuk peringatan jikalau ada iblis. Dan ternyata di sekolahnya juga tersedia jalur evakuasi untuk keluar. Yang mana bagi gua ini emang harus ada. Karena ya sebagai sekolah yang ada di lingkungan di mana sering muncul iblis, sudah semestinya ada yang kayak ginian. Oh ya, si gundul yang memencet bel emergency adalah fansnya Chainsaw Man. Terbukti dengan kaos yang digunakannya yang bergambarkan Chainsaw Man. Dan detail terakhir ada di ending chapter kali ini, yang mana Yuko terkejoed setelah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Asa. Apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh Asa? Apakah dia akan berteriak memanggil Chainsaw Man atau melakukan semacam hal berbahaya? Kita semua nggak tahu. Hanya minggu depan yang bisa menjawabnya. Ya udah gitu aja. Chapter kali ini memang rada-rada nanggung. Tapi ya terima kasih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai habis. Sekian, gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.